kembali lagi di Dua Den Bagus channel guys. Yups. Pada video kali ini saya akan membahas hal yang penting khususnya di dunia transportasi, khususnya truk ya. Jadi saya itu akan berbagi cerita, yo sama-sama saling belajar sih. Ibaratnya itu sebelum membeli armada itu apa sih yang harus disiapkan? Terus enaknya punya armada sendiri itu apa sih? Resikonya gimana sih gitu loh. Jadi kan ya sama-sama sharing lah, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu sih ya, walaupun saya juga pemula gitu. Yo simak videonya aja ya guys. Oke. Gimana nih Sam? Kesan-kesannya di dunia transportasi khususnya truk? Kesan-kesannya untuk saat ini di dunia transportasi itu khususnya truk loh ya. Karena kan saya berkecimpung di dunia truk. Ruwet. Bener untuk saat ini tuh ruwet. Gimana maksudnya ruwet itu? Ya kalau saya alhamdulillah sih punya muatan sendiri. Ya setidaknya 4-5 kali, bahkan kadang-kadang 6 kali ya rutin. Karena kan kalau di rumah itu bensuan punya orang tua. Sedangkan ini usaha punya kakak saya sendiri. Jadi kan yo muatan nggak akan ke lain, selama mobil saya bisa pasti muatan kita bawa sendiri. Cuma yo namanya usaha yo kadang ada pasang surutnya, kadang yo bisa paling 3 kali, kadang ya 4 kali, yo paling sering yo 4 kali lah, 5 kali. Yo gimana ya? Ya sekarang kita kalikan aja, anggap kita berangkat 4 kali 4 kali yo paling setoran kan, kalau Cikarang kan 1 juta, berarti kan hanya uang 4 juta. Nah misal kita angsuran mobilnya gede, udah gitu kan punya kendaraan itu bukan hanya ngurusin angsuran. Itu kalau yang masih ngangsur kita tuh harus mikirin majek itu plus kira anggap 1 tahun itu 6 juta. Ban itu sekali ganti minimal itu 10 juta. Bahkan lebih itu 12 juta kalau misalnya depan sama belakang. Makanya kan itu harus dianggarkan. Jadi kesan-kesannya yo untuk saat ini ruwet. Jadi kalau emang bener-bener belum siap, mendingan jangan dulu. Karena yo ini pengalaman saya pribadi loh ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain nggak tahu, cuman yo pasti yo mungkin hampir sama. Karena yo saya aja yang punya muatan rutin aja masih pusing kayak gini. Ini sedikit bercerita, siapa tahu itu teman-teman atau orang-orang itu mau ngambil truk itu gimana sih? Ya harus mempersiapkan itu. Terutama itu yo muatan, budget. Pokoknya harus benar-benar siap lah. Oke. Masih Sam. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Siap. Gimana sih bertahan dari dunia transportasi truk ini? Gimana? Ya, oke. Kalau pengen coba bertahan itu ya khususnya yang mungkin udah terlanjur kayak saya kayak gini ya, terjun di dunia transportasi. Sabar, tekun. Ya yang jelas harus benar-benar gini. Misalkan hasil truk itu jangan digabung untuk yang lain. Ya mohon maaf aja nih, misal wah bulan ini dapat segini nih, saya pakai buat urusan dapur, saya pakai untuk beli ini beli itu, yang nggak ada hubungannya dengan truk, itu pasti akan jebol. Yaitu jadi andaikan truk sudah lunas sekalipun, itu kita itu harus memikirkan biaya kerusakan, biaya perawatan, biaya apa namanya ya, itu yang setiap tahun itu loh, ibaratnya majek itu harus dipikirkan. Sedangkan transportasi kan nggak selama 12 bulan itu nggak selamanya rame, terutama itu saat lebaran tuh. Ketika kita bulan puasa itu kan biasanya kan
bisa libur 2 minggu 3 minggu. Kayak bulan puasa kemarin aja saya bawa muatan ke sini, buat muatan kakak saya ini yang palet ini cuman 1 bulan itu 2 kali. Nah 2 kali kan berarti kan hanya uang 2 juta tuh. Terus selama 1 bulan gitu loh. Makanya kan itu juga harus diantisipasi, sorry lur, bukan diantisipasi tapi antisipasi lur, biar gak sepaneng lur ya, mungkin cukup seperti itulah. Nah Sam, ada pertanyaan lagi nih. Oke, pertanyaan apa lagi Mas? Nah sekarang kan banyak nih orang-orang di luar sana yang pengen banget nih punya truk. Nah gimana nih buat teman-teman kalau mau ambil truk, dan resikonya apa dan enaknya apa? Ya oke. Mungkin kalau orang-orang di luar sana atau teman-teman mau ngambil truk terus berkecimpung di dunia transportasi, ya yang seperti tadi saya omongin itu harus tahu risikonya apa. Sebenarnya kalau truk itu bisa dibilang itu investasi jangka panjang. Betul. Jadi misalkan truk itu udah nggak ngangsur itu ya mungkin cukup, apalagi misal hidup di kampung itu ya insya Allah cukup. Jadi ya tetap semangat aja. Yang susah kan menjalankan ketika ya kebanyakan kan orang, kalau bukan yang orang kaya ya, mungkin kalau orang yang kaya kan lain, ngambil truk kan beli cash gitu loh ya kan. Kebanyakan kan orang kan kayak saya ini ngambil truk ya pasti ngangsur, karena ya itu, jadi harus bisa memisahkan. Misalkan hasil truk itu ya masuk ke truk lagi, jangan dicampur aduk dengan urusan, maaf aja, misalnya urusan dapur, bayar anak sekolah, atau beli inilah beli itu yang nggak ada hubungannya dengan truk. Itu ya bukan, hampir 99% itu gagal ya, karena dia itu nggak tahu resikonya nanti apa. Oke lah, misal bulan ini wah truk saya dapat 10 juta nih, 1 bulan bisa berangkat 10 kali. Tapi kan kita harus memikirkan bulan depan dapat nggak 10 juta. Ya itu yang seperti tadi saya bilang, bisa jadi bulan depan cuma berangkat 4 kali, 3 kali, terus 2 kali lah. Terus gimana? Kan harus mau nggak mau kan yang bulan kemarin dapat banyak itu ya untuk nutup yang sepi ini gitu loh. Terus dipikirin juga resikonya, apalagi untuk lintas ya, kayak lintas seperti ini itu kan ya sih jangan sampai lah, punya kan takutnya ada kecelakaan atau ada apa, itu resikonya itu tinggi. Harus pandai-pandai ya, intinya berdoa aja sih biar waras, selamat sampai tujuan itu. Karena dunia transportasi itu namanya di jalan itu benar-benar harus hati-hati. Dan misalkan mau milih supir ya supirnya yang harus ngerawat mobil, harus ibaratnya menjagalah, sama-sama amanah. Kalau saya pribadi sih juga ngambil berkahnya juga sih, karena kan saya nggak setiap ini ikut bawa itu loh. Yang sering kan Sam Nedi sama Sam Jor atau sama Sam itu lagi yang bawa gitu loh, bukan saya. Tapi kan nyari berkah, ibaratnya misalkan supirnya dia itu dapat ongkosan besar, dia kan dapat uang lah, bisa mencukupi keluarga. Berarti kan berkah buat saya itu bisa memperkerjakan orang gitu loh, seperti itu. Ambil berkahnya juga sih kalau saya pribadi loh ya. Kalau temen-temen di luar sana nggak tahu, silahkan aja sih. Mungkin karena saya kan juga belum lama lah berkecimpung di dunia transportasi, khususnya truk loh ya. Seperti itu Sam. Sun. Siap. Posisi
Mana Sam? Baru nyampe Sam. Yo Sam. Kita diguyur hujan. Itu wajar kotor Sam. Yes. Ben. Sing nguculi terpale si Sam Lady kan. Yes. Oke Sam, oleng Sam. Oleng Sam, oleng. Leoli lah Sam. Kuncinya anak Pak. Masa orang diajukan mobilnya malah tahu gak ada kotaknya. Sabar Pak, sabar. Kita ikut santai. Sabar. Sabarnya lu berapa kali? Ya, boleh juga. Orang berdengar. Dorong lah, mundur. Orang berdengar. Dorong. Toyo ora kuat Toyo. Toyo. Bapak gue rusak pisan. Urung sarapan kok badan ora kok. Terus. Mana yuk, Ciro. Mana? Aku terus nonton bae lah. Tuh. Mana yuk, Ciro lo. Ora kuat to, ora. Ora sendem ora. Ini ceritanya guys. Ki arep mundur, bongkar. Nah, Cuman kuncinya jarene dilipat alias nggak ada mas supirnya iki. Piye to, piye? Buat motor ya. Buat sini. Ketrek kayak gitu. Nek palete Dek, singkir sedikit. Wajane sedeng. Palete. Paling Buang-buang tangklek. Dino Dutro long sasis.
Oh, panjang banget. Sabar, Pak, sabar. Makanya tuh truk. Oh, mosok. Bibit. Tuku truk. Temennya cukup urus sam. Lanjut nanti, guys. Anak nanti ya. Gue polos, lo bully. Gue nakal, lo omongin. Lo mati, gue party coy. Lo mati, gue party coy. Nih, salam mobil. Ini belum bisa masuk lur, gara-garanya kuncinya dibawa sama supirnya kakak saya, jadi belum bisa masuk. Nah, nih harusnya nih bongkar di sini nih. Harusnya kita bongkar itu nanggene, kita bongkar itu nanggene. Ya, Nah, kalau ini ya usaha kakak saya, kenapa jadi punya muatan rutin ya karena kakak saya punya usaha palet, jadi alhamdulillah punya muatan rutin ya, meskipun kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, cuman ya alhamdulillah minimal ya itu. Makanya kan saya pernah tuh bikin video, punya truk minimal harus punya muatan sendiri. Maksudnya muatan sendiri itu muatan rutin yang setiap beling itu udah pasti gitu loh. Oke. Oke, Mas Saya? Siap. Kan satu orang.